Shalom, saudara yang terkasih dalam Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Allah Bapa Tuhan kami, untuk kasih-Mu yang masih menyertai kehidupan kami. Sebelum memulai segala kegiatan kami di pagi hari ini, kami mohon berikan Roh Kudus-Mu, menyertai hati dan pikiran kami ketika kami ingin mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus, berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan untuk kita tertulis di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 3. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Alai haposan do Tuhani, batogun nado rohamu, jala ramotan nado hamu, maralohon najahati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, banyak orang kecewa kepada Tuhan karena mengukur kasih-Nya dari berubah atau tidaknya keadaan. Sehingga yang paling kita butuhkan adalah satu alasan untuk tetap percaya. Dalam nats ini Rasul Paulus mengingatkan kita semua bahwa kesetiaan Tuhan tidak berarti hidup kita akan selalu mudah. Jika Tuhan setia, maka seharusnya tidak ada air mata. Seharusnya tidak ada kegagalan, tidak ada penyakit, tidak ada kehilangan. Jalan mulus-mulus saja kehidupan kita berjalan seperti yang kita harapkan. Tapi Alkitab tidak pernah menjanjikan kehidupan yang seperti itu. Kita melihat di sini Rasul Paulus sendiri adalah bukti yang nyata. Ia tetap setia kepada Tuhan. Ia melayani, tetapi ia dipenjara. Ia memberitakan Injil, tetapi ia dianiaya. Ia sangat mengasihi jemaat, tetapi ia juga harus mengalami penolakan dan pengkhianatan. Maka kalau kesetiaan Tuhan berarti hidup tanpa penderitaan, seharusnya Paulus adalah orang pertama yang mempertanyakannya. Tetapi justru dari mulut Paulus keluar pengakuan yang begitu teguh. Tetapi Tuhan adalah setia. Karena Paulus tidak mengukur kesetiaan Tuhan dari keadaan yang berubah-ubah. Tetapi Paulus mengukurnya dari pribadi Allah yang tidak pernah berubah. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, keadaan hidup bisa berubah dalam sekejap. Kita tidak tahu, bahkan 1, 2, 3, 5 detik ke depan. 1 detik ke depan kita tidak tahu apa yang terjadi. Hari ini kita bisa sehat, besok kita bisa sakit. Hari ini kita bekerja, besok kita bisa kehilangan pekerjaan. Hari ini keluarga kita bahagia, kita tertawa. Tapi mungkin besok kita menangis bersama. Dunia ini penuh dengan perubahan. Tidak ada satupun yang benar-benar tetap. Tetapi di tengah dunia yang terus berubah, ada pribadi yang tidak pernah berubah, yaitu Allah kita, Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus. Kesetiaan Tuhan bukan berarti kita tidak pernah berjalan melewati lembah kekelaman. Kesetiaan Tuhan berarti kita tidak pernah berjalan melewati lembah itu sendirian. Kesetiaan Tuhan itu berarti badai itu tidak akan mampu memisahkan kita dari kasih-Nya. Kesetiaan Tuhan bukan berarti kita tidak pernah menangis, karena Dia tidak pernah meninggalkan kita. Seringkali kita mungkin berdoa, Tuhan aku ingin keadaan ini berubah. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa Ia sedang membentuk kita melalui keadaan kita saat ini. Karena itu, saudara yang terkasih, kadangkala yang paling berbahaya dalam kehidupan kita ini bukan penyakit, bukan kemiskinan, bahkan bukan penderitaan,
tetapi adalah ketika hati kita mulai menjauh dari Tuhan. Karena kita tidak akan selamanya dalam keadaan sehat. Kita tidak selamanya dalam keadaan bahagia. Karena itu Tuhan selalu memelihara kita. Kita harus menjaga iman kita. Kita harus percaya kepadanya bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik. Ia menopang kita ketika kita hampir menyerah. Saudara yang terkasih, lihatlah perjalanan hidup kita saat ini. Bukankah sampai hari ini kita masih diberikan napas kehidupan? Kita masih diberi kekuatan untuk bangkit setiap hari. Bahkan kita bisa mendengarkan renungan ini bersama-sama. Ketika manusia mengecewakan kita, tetaplah percaya kepada Tuhan. Ketika keadaan membuat kita takut, tetaplah percaya kepada Tuhan. Dan ketika kita tidak lagi mengerti jalan kehidupan yang sedang kita lalui, tetaplah yakin bahwa Tuhan yang memimpin langkah kita adalah Tuhan yang sama, Tuhan yang kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena hari ini kami kembali mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Di tengah-tengah kehidupan kami, seringkali manusia mengecewakan kami. Seringkali keadaan hidup tidak selalu sesuai dengan harapan kami. Tapi Engkau tetap sama. Engkau tidak berubah. Kami mohon Tuhan, kuatkanlah kami untuk tetap setia. Meski seringkali kami mengakui bahwa iman kami lemah. Kami lebih mudah melihat besarnya persoalan daripada besarnya kuasa-Mu. Kami lebih mudah mengeluh daripada bersyukur. Bahkan tidak jarang kami mempertanyakan kasih-Mu dan kesetiaan-Mu ketika doa-doa kami belum dijawab. Ampunilah kami ya Tuhan. Pulihkan hati kami agar kami belajar mempercayai-Mu. Bukan karena keadaan kami baik, tetapi karena Engkau adalah Allah yang selalu baik dan setia. Dalam Kristus Yesus. Amin.